Halo Sobat Gamegas, balik lagi ke channel YouTube saya Dimas Eki 20. Nah, ini lanjutan episode pertama kemarin. Kita lagi ngebahas belajar bareng balap sama Dimas. Jadi kemarin kan kita ngebahas tentang pit box, pedok, dan pit lane. Sekarang track walk. Nah, track walk. Jadi biasanya nih kalau lagi track walk itu, lagi sama tim. Jadi biasanya rider tuh track walk pasti sama tim, sama kru mekanik, kru chief mekanik, sama data logger, dan kadang helpernya itu pada ikutan supaya bisa bantuin support, terus kadang jadi kayak bikin relax, nggak nervous gitu kan. Nah, track walk ini fungsinya apa sih? Ini penting banget, terutama buat pembalap yang baru masuk ke track baru. Contohnya kemarin ke Mandalika, banyak kan rata-rata cuma pembalap MotoGP doang yang tes, kayak pembalap Moto2, Moto3 itu nggak ada tuh. Jadi mereka maksimalin banget track walk. Nah, track walk ini jadi ajang tim untuk nyari referensi apa yo? Nah, yang kita bahas berikutnya itu referensi racing line. Kayak kemarin di Mandalika banyak yang jadi patokan itu racing line-nya waktu MotoGP test. Jadi kan mereka sebelum diaspal kan, kopas diaspal kan kita kehilangan racing line lah. Tapi area yang masih ada racing line-nya itu kan yang aspal lama tuh. Nah, tapi yang aspal yang barunya itu dia ngereferensinya dari lihat videonya saat WSBK, World Super Sport, dan saat MotoGP test. Buat referensi aja, nggak pure dia akan pakai racing line itu karena kan motornya beda, bannya beda gitu kan. Nah, racing line itu kita cari nih. Jadi kita muter nih dari turn 1, kita jalan bareng-bareng, kita bawa map. Jadi bawa map nih, sirkuit Mandalika gitu kan. Turn 1, wah kita kira-kira nih dari si kru chief mekanik biasanya dia ada reference gearing. Nah, gearing ini penting banget. Jadi misalkan perbandingannya 15:47 gitu atau berapa gitu yang pas untuk Mandalika. Nah, turn 1 nih, wah kurang lebih speednya misalkan sebelum turn 1 220. Itu pakai gigi 6 atau gigi 5-nya. Nah, sebelum masuk turn 1 gigi 3 doang. Oke, gigi 3 turun 2 gear. Turn 2 kita racing line-nya ke sini ya. Jadi ini sudut tikungan turn 1 tuh dia nggak terlalu bulat tapi nggak terlalu mati. Jadi dia tuh kayak kita nggak perlu kayak kena ke arah si pianonya nih, tarmaknya nih. Jadi agak keluar gitu. Nah, poin-poin kayak gitu yang kita bahas saat lagi track walk sama team member. Tujuannya apa? Untuk dapat referensi racing line. Nah, referensi racing line itu penting banget. Nah, setelah itu jalan nih ke turn 2. Wah, turn 2 nih kira-kira kayak gini menurut crew chief gimana nih? Menurut data logger gimana? Wah, kira-kira nih kayak gini. Dimas, menurut kamu gimana? Wah, kayaknya angle-nya nih kayak gini. Jadi kayak kita tuh diskusi bareng tapi during track walk sama tim member yang itu berguna banget. Sampai nanti di last corner kan jadi turn 3, turn 4 sampai turn 17 misalnya di Mandalika. Kita udah dapet nih referensi yang kita tulis biasanya kita kan bawa map, kita tulis di map tuh gigi sekian, gigi sekian, gigi sekian, final gearingnya sekian gitu. Nah, nanti ketika FP1 jadi kita ada patokan nih, wah ternyata gearing ini nggak bisa nih crew chief, ternyata di sini pakai gigi 3 keluarnya terlalu berat gitu, misalkan harus pakai gigi 2 tapi gigi 2 terlalu agresif. Nah, nanti dari situ kita hasil diskusi itu jadi referensi untuk setupnya, setup gearing, setup motornya, sampai ke bahasan berikutnya juga nih, ini penting. Nah, jadi untuk yang di episode ini hari ini kita cuma ngebahas track walk dan pentingnya racing line. Dan lanjutannya itu lebih seru lagi. Jadi jangan lupa dukung terus channel YouTube saya Dimas Eki 20, like, komen, dan subscribe. Dan pantengin terus untuk video selanjutnya karena ini penting banget buat hobi-hobi yang suka nyentul, yang suka ke sirkuit, atau buat pembalap yang ngerasa butuh masukan. Mungkin ini akan sedikit membantu lah di pandangan saya sebagai pembalap. Bye-bye.